Salam alat berat ya teman-teman. Kita jumpa lagi. Jadi kali ini aku akan menjawab eh, pertanyaan ya yang mungkin ini banyak ditanyakan juga. Jadi ya mungkin mewakili pertanyaan teman-teman lah. Selamat pagi Bang. Perkenalkan saya. Nanti saya sensor aja teman-teman ya. Saya bla bla bla. Saya bekerja sebagai supervisor di PT bla 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 bla. Kita sebagai customer UT juga. Oke, beliau salah satu ya customer UT ya yang mungkin di PT-nya tersebut memiliki beberapa unit Komatsu ya teman-teman. Mungkin abang bisa cek, abang pernah bikinkan video di YouTube terkait CR ya, terkait CR itu cara mungkin ya, terkait cara mengetahui HM atau horse meter BK Komatsu yang sudah dinaikkan secara manual. Waktu itu video saya dapat dari sales UT juga. Oh mungkin di-sharekan ya bang, cara mengetahui bahwa di eskavator itu kan HM-nya ternyata bisa dimanualkan lah, ditambah secara manual gitu. Dan terima kasih banyak sudah membantu sekali, namun di tempat saya juga banyak doser Komatsu juga D85 SS Strip 2 dan model lainnya. Pertanyaan saya untuk doser, apakah HM-nya bisa dinaikkan secara manual? Soalnya saya merasa HM kebanyakan doser agak sedikit mencurigakan. Oke, jadi Bapak ini salah satu supervisor ya di salah satu perusahaan. Ini perusahaan besar ya teman-teman, dan ini salah satu customer UT ya. Aku bingung juga ini jawab. Tapi gini Pak, mungkin beliau nonton video yang ini, teman-teman silakan ya. Ini 2 atau 3 tahun yang lalu ya, pernah saya 3 tahun lebih lah yang lalu itu bikinkan video ini. Saya cara mengetahui HM Komatsu itu sudah ditambah secara manual ya, dan ini datanya valid teman-teman, tidak bisa dibantah karena udah jelas tanggalnya, jamnya, sampai jamnya pun ketahuan ya, naikinnya berapa, misalnya 1, 2 atau 3 horse meter ketahuan lah. Silahkan teman-teman tonton ya. Waktu itu aku juga agak kurang begitu ini ya, men-sharekan cara begitu itu banyak nggak enaknya lah Pak. Tapi pada akhirnya saya harus menyampaikan itu agar para operator lebih berhati-hati Pak. Kenapa? Jangan sampai selama ini kan enak banget tuh, ayo merasa paling wah gitu ya. Begitu saya sampaikan itu rame kan, hampir 40.000 lebih tuh penontonnya Pak. Dan isinya ya beberapa kata-kata yang menyalahkan saya. Ngapain dibongkar Bang? Itu kan buat kita cari makan, nambah HM itu kan nggak bakal bikin kaya katanya. Cuma sekedar uang makan kita nggak dibayar lah, bla bla bla, banyak lah teman-teman ya waktu itu. Cuma saya ini gini Pak, bahwa menaikkan HM itu nggak hanya sekedar dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, efek ke belakangnya banyak Pak. Yang salah satu yang mulai muncul adalah produktivitas alat dipertanyakan itu ya Pak. Ini di luar dari hal haram baik enggaknya, silakanlah masing-masing. Saya yakin teman-teman ya, entah operator, entah mekanik, entah supervisor, entah mungkin admin ataupun owner, silakanlah Pak, nilai baik atau tidaknya ya menambah HM secara manual, baik atau tidak silakan masing-masing, karena saya yakin sudah pada dewasa semua lah Pak. Saya melihat bahwa ujung-ujungnya adalah ke PA ya, productive availability ya, bukan PA sih, apa sih namanya ya. Jadi kalau alat itu kan dihitung produktivitasnya Pak, ini efektif tidak? Di beberapa case jadi maksud gini, jangan sampai operator mekanik atau orang lapangan merasa ya aman-aman aja. Alat itu dimonitor Pak, efektif tidaknya alat itu ya gitu ya. Alat salah satunya dengan ya produktivitasnya yang lebih tinggi kan gitu. Contoh gini yang paling mudah lah, eskavator misalnya PC 200 strip 8 itu dalam 1 jam dia bisa loading misalkan 20 truk Pak, 20 truk. Tapi kok alat ini dalam 1 jam itu cuma 5 truk, berarti kan kurang efektif kan Pak ya. Walaupun banyak faktor tapi pada ujungnya oh ini nggak efektif Pak, nggak cocok alat ini digunakan di kita, harusnya pakai alat ini itu Pak. Dan rata-rata dibandingkan Pak, alat ini PC 200 misalkan yang unit A misalkan itu dalam 1 jam dia 20 truk, tapi alat B, alat yang sama dia 20 truk itu kok HM-nya 4 jam Pak. Kan udah signifikan sekali Pak. Nanti dianggap ujung-ujungnya apa? Alatnya tidak produktif Pak.
ada alat yang lebih efektif, efisien, merek A, B, C, D. Nah itu yang saya nggak mau Pak. Ya, kenapa? Karena kalau dari HM sendiri, yang lain 4 jam, sementara unit ini operasi 5 jam, berarti ada perbedaan Pak, 4, 5. 1 jam atau 2 jam. Contoh, sorry gini saya relat ya. Misalkan doser A itu operasi 8 jam Pak. Oh efektif nih Pak. Tapi ada doser A juga yang modelnya sama, di tempat lokasi sama, kerjanya sama, dia kok bisa 12 jam. Ya kan? Sementara hasilnya sama dengan yang 8 jam ini. Itu kan berarti efektivitas alat dipertanyakan Pak. Jadi ini nanti ke brand produk gitu ya. Itu yang saya nggak mau Pak. Ya. Ya, nambah 1 HM, 2 HM, 3 HM per hari. Ya bukan hanya sekedar uang makan, bukan menurut saya. Dari solar aja udah ketahuan kan. Contoh misalnya di shift 8, solar 1 jamnya dihitung misalnya 20 liter per jam. Anda udah melebihkan 3 jam aja udah dapat 60 liter itu solar. Bener kan Pak? Itu yang ya monggo silahkan, tapi saya menyampaikan Pak, hati-hati Pak, di atas langit masih ada langit gitu. Saya berkebaikan loh Pak, membuka itu gitu ya, sehingga Bapak lebih berhati-hati lah ya. Saya nggak ngomong ini ya, nggak apa ya, ya walaupun waktu itu kebanyakan ya nggak nerima lah, sampai sekarang pun masih banyak yang nggak nerima ya. Nah sekarang di doser, pertanyaan yang balik ke Bapak ini ya, di doser saya udah jawab ya. Pagi juga Pak, salam kenal Pak. Untuk doser HM-nya bisa dinaikkan secara manual, namun untuk pembuktiannya memang agak susah karena monitor HM masih tipe lama. Oke, jadi untuk di doser sendiri teman-teman ya, yang HM-nya masih seperti ini, berbeda dengan yang 7 segment ya, atau yang multi monitor, yang Komatsu, yang seperti ini misalkan, itu kan enak ya. Kalau doser itu kan rata-rata doser WA itu yang masih cuma berupa strip ya, disebutnya service meter reading ya, SMR gitu. Itu juga bisa dinaikin Pak ya, saya nyatakan bisa dinaikin secara manual, tapi caranya berbeda teman-teman. Tidak dalam artian dibongkar, enggak, itu dalam apa ya, ya intinya bisa lah Pak ya, intinya bisa dinaikkan secara manual dalam kondisi engine mati, dalam kondisi engine on. Ingat on ya, karena kalau engine hidup kan udah jelas ya, ketahuan lah engine-nya hidup. Tapi kalau pada saat engine on, apakah HM-nya bisa bertambah? Bisa Pak. Kedua, saat engine on, saat engine mati, dah itu ya. Di doser yang HM-nya seperti ini ataupun di loader itu bisa. Ya, saya tidak mau mengasih tahu caranya. Itu. Ya, ingat saya tidak akan kasih tahu caranya, tapi itu bisa. Terus bagaimana cara kita mengetahuinya, Pak? Nah, ini tidak ada rekotan, Pak. Tidak ada rekotan data. Terus terang ini agak susah dibuktikan, tapi intinya Bapak pertama ya benar-benar monitoring secara real, Pak. Secara real, dari jam berapa dia dihidupkan sampai jam berapa dia dimatikan. Nah, barulah itu bisa terlihat ya teman-teman. Terus yang kedua, ini bisa dimonitoring lewat komtrek ya. Kalau komtreknya masih berjalan, masih aktif gitu, ini bisa Pak. Jadi hari ini, hari kemarin tuh bisa tercatat kan kontraknya gitu ya teman-teman. Itu masih, ya setahu saya masih bisa lah teman-teman. Jadi jam tanggal berapa dia mulai start, kemudian besoknya mulai berapa itu bisa kelihatan lah teman-teman. Total dalam sebulan aja bisa kelihatan lah teman-teman. Contoh misalkan gini, dalam 1 bulan, dalam 1 hari ada indikasi penambahan 3 jam lah, 3 jam ya teman-teman. Terus dia beroperasi misalnya 30 hari full ya doser itu. Berarti kan 3 kali 3 berapa? 90 Pak ya. Iya. Ada penambahan 90 jam. Ya bandingkan dengan doser yang lain gitu. Doser lain jauh banget tuh 90 jam kan teman-teman. Ya intinya bisa lah ya. Intinya bisa, tapi kalau teman-teman bagaimana caranya Bang? Ya sampai kapanpun nggak akan saya kasih tahu caranya. Karena hal ini itu bukan, coba berikan alasan ke saya ya. Alasan ke saya, HM-nya harus dinaikin di luar dari ganti monitor ya teman-teman. Kalau ganti monitor ya beda lagi, tapi tidak ada ganti motor tiba-tiba harus ditambah HM per hari secara manual. Alasannya apa yang masuk akal dan tidak merugikan siapapun? Itu Pak ya. Kalau misalnya Bapak pengen tahu caranya, silahkan Bapak hubungi sales yang menghubungi Bapak tadi. Nanti sales itu akan cari nomor saya di internal perusahaan. Nanti di internal perusahaan tanyalah yang kenal saya, nanti
mintakan nomor saya, nanti saya akan guidance di lapangan Pak. Bagaimana sih? Karena panduannya eh, mudah, bener asli. Ini doser ini gampang banget itu. Ya, lebih mudah daripada eskavator. Eskavator tuh harus pencet-pencet kan. Ini nggak perlu Pak. Cuma modal sejengkal gini Pak. Cuma modal sejengkal kabel. Udah bisa itu. Ya ada sejengkal, ada yang berapa gitu. Kayak mungkin itu aja ya untuk Pak, namanya Pak Dani ini. Jawaban dari saya, semoga bisa ada sedikit manfaatnya Pak. Kalau misalnya tidak puas ya silakan hubungi cabang UT terdekat yang support di wilayah Bapak gitu. Ya intinya saya berharap Komatsu itu real ya Pak. Penambahan HM secara manual kembali lagi itu akan merusak dari availability alat, produktivitas alat itu akan rusak karena HM tambah manual. Ya, ya aku masih belum menerima itu aja lah teman-teman. Kalau misalkan alat itu 10 jam ya udah operasi 10 jam gitu. Nanti akan menghasilkan benefit besar kan doser itu kan. Mendorong ya, fungsi doser lah. Tapi kalau realnya dia cuma 5 jam, operasi 5 jam, kemudian di HM-nya itu 8 jam, berarti kan ada hilang berapa jam kan. Dan kalau di catatan orang produksi, lama-lama dihitung Pak, kodok doser ini kok nggak efektif Pak. Efektifan yang ini loh Pak. Dia satu grid ngeflit bagus ini, tapi ini kok HM-nya aja tinggi, dianggap solar tinggi kan gitu teman-teman. Ya itu aja ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke itu aja jawaban saya. Terima kasih yang udah bertanya. Tetap semangat, tetap jaga keselamatan, dan tetap berpositif thinking. Salam balat berat.